Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi kita pada hari ini yaitu keliling dan luas lingkaran. Nah, sekarang kita mengulang kembali tentang jari-jari dan diameter. Mencari jari-jari berarti rumusnya diameter dibagi 2. Nah, contohnya di sini ada sebuah lingkaran yang berdiameter 10 cm. Maka jari-jarinya berarti setengah dari 10 cm yaitu 5, atau 10 kita bagi dengan 2 sama dengan 5 cm. Kemudian mencari diameter berarti 2 kali jari-jari. Di sini ada lingkaran yang berjari-jari 8 cm, maka diameternya sama dengan 2 kali 8 yaitu 16 cm. Nah, kemudian kita ke keliling lingkaran. Apa sih? Yang mana sih keliling lingkaran itu? Perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, di sini perhatikan yang ruas garisnya berwarna hitam. Nah, inilah kelilingnya, keliling lingkaran. Dan rumus yang kita gunakan yaitu 2πr. Nah, ketika 2r ini dikalikan, maka menjadi d atau diameter. Nah, jadi 2r ini kita gabung menjadi d, maka rumusnya menjadi keliling lingkaran sama dengan pi kali d. Jadi boleh menggunakan rumus yang berwarna pink ini atau yang berwarna hijau ini. Nah, pi di sini sudah ada nilainya yaitu 22/7. Jika angka yang ada di sebelah kanan ini r-nya bisa dibagi 7, maka menggunakan 22/7. Atau ketika rumus yang berwarna hijau yang kita gunakan, ketika d-nya bisa dibagi 7, maka pi yang digunakan 22/7. Tetapi jika tidak bisa dibagi 7, maka pi yang digunakan yaitu 3,14. Kemudian r ini adalah jari-jari atau radius dan d ini adalah diameter. Nah, sekarang kita ke contoh keliling lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian di sini ada ruas garis yang melalui titik pusat. Ini namanya diameter. Maka kita menggunakan rumus ini, jari-jari berarti jari-jarinya sama dengan setengah dari 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Maka keliling lingkaran sama dengan 2πr. Karena r-nya ini atau jari-jarinya ini 14 bisa dibagi 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Kemudian kita coret 14 dengan 7. Kalau 22 dengan 7 tidak bisa, maka kita coret adalah bagian di samping dengan yang di bawah. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Lalu kita kalikan 2 kali 22 kali 2 sama dengan 88 cm. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang kedua yaitu pi kali d. Karena yang diketahui sudah diameter, maka rumusnya pi kali d sama dengan 22/7 dikali 28. Karena 28 bisa dibagi 7, maka kita coret 28 bagi 7 yaitu 4. 7 bagi 7 1. 22 dikali 4 sama dengan 88 cm. Jadi hasilnya sama seperti yang tadi. Jadi ketika yang diketahui diameternya, kalian boleh menggunakan rumus pi kali d atau mau menggunakan rumus 2πr juga boleh. Tetapi jika yang diketahui pada soal itu sudah jari-jari, maka rumus yang kalian tulis adalah 2πr untuk rumus keliling lingkarannya. Oke, jangan lupa kedua rumus ini ditulis di buku catatan untuk bahan belajar. Kemudian kita ke berikutnya yaitu beberapa bagian dari lingkaran. Nah, di sini
ada sebuah pizza. Nah, ini satu lingkaran, satu bagian lingkaran. Ketika pizza ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, yang atas dan yang bawah ini sama. Nah, seperti ini bagiannya. Maka satu bagiannya ini yaitu 1/2 bagian dari lingkaran atau setengah lingkaran. Kenapa 1 dan kenapa di bawahnya 2? 1 ini satu bagiannya dan 2 ini adalah bagian dari keseluruhannya. Kan kita bagi menjadi 2 seperti ini. Nah, ini 1 yang kita tulis yaitu satu bagiannya dari 2 bagian. Maka 1 ini saja disebut 1/2 bagian dari lingkaran, ya, setengah. Nah, sekarang kita ke contoh keliling lingkaran. Perhatikan bangun berikut. Nah, ini cara mencari keliling lingkarannya. Maka perhatikan, misalkan di sini ada seseorang yang ingin berkeliling bangun ini. Maka pertama letakkan dulu di salah satu titiknya. Terserah mau meletakkan di mana. Nah, di sini saja akan letakkan di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Lalu orang tersebut akan berkeliling ke atas nih, mengelilingi setengah lingkarannya, dan dia akan berpindah posisi ke sebelah kanan. Nah, dia tadi berjalan setengah lingkaran, yang tadinya di sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan, maka ditulis keliling setengah lingkaran karena ini setengah lingkarannya. Lalu dia berpindah lagi dari kanan ke tengah. Dia berpindah ke tengah. Kemudian dari tengah dia pindah ke bawah. Kemudian dia berpindah lagi ke kiri, lalu dia kembali ke tempat semula. Jadi keliling itu dia mengelilingi sampai dia berada di posisi awal. Nah, kemudian di sini kenapa 4 kali R? Perhatikan ruas garis yang tadi. Nah, setelah setengah lingkaran, ya kan? Ini ada ruas garis 1, 2, 3, 4. Dan panjangnya ini sama dengan jari-jari lingkarannya. Maka ditambah dengan 4 kali R. Karena ada 4 ruas garis dan ruas garisnya ini sama dengan jari-jari, maka ditulis 4 kali R. Nah, kemudian rumusnya keliling setengah lingkaran. Jangan lupa di sini ada setengah bagian. Ini ditulis dulu setengah di depan, lalu kita masukkan keliling lingkarannya. Seperti ini. Jadi setengah dikali 2πr. Lalu ditambah 4 kali R. Sama dengan, nah di sini jari-jarinya 7. Karena 7 ini bisa dibagi dengan 7, maka pi yang kita gunakan yaitu 22/7. Nah, seperti ini. 1/2 dikali 2 dikali 22/7 kali 7. Lalu tambah 4 kali 7. Maka 2 dengan 2 kita coret. Di sini 1, di sini juga 1. Kemudian 7 dengan 7 kita coret, sama-sama dibagi 7. Di sini 1, di bawah juga 1. Lalu dikalikan. 1 kali 1 kali 22 kali 1, 22. Dibagi yang di bawahnya 1 kali 1 ya 1. Berarti 22 dibagi 1 sama dengan 22. Ditambah 4 kali 7, 28. 22 tambah 28 sama dengan 50. Satuannya ini meter. Nah, ini jangan lupa dijeda dulu videonya, kemudian ditulis di buku catatan. Sekarang kita lanjut ke luas lingkaran. Nah, kalau yang berwarna hitam di garis tepi ini namanya keliling. Nah, yang berwarna hijau ini misalnya rumput. Nah, ini namanya luasnya, luas dari lingkaran, luas dari bangun lingkaran ini. Dan rumus yang kita gunakan yaitu pi kali R kuadrat, atau
pi kali R kali R. Karena R-nya berpangkat 2, maka R-nya kita kalikan dengan 2 kali R kali R. Nah, pi-nya tetap sama ya. Pi itu nilainya 22/7. Jika jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Sekarang kita ke contoh soal luas lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah ruas garis yang melalui titik pusat, panjangnya 20 cm. Nah, berarti ini yang diketahui adalah diameternya 20 cm. Karena di sini rumusnya ada jari-jari, maka kita cari dulu jari-jarinya. Setengah dari 20 atau 20 kita bagi dengan 2, yaitu 10 cm. Lalu kita masukkan rumusnya, pi kali R pangkat 2. Nah, di sini perhatikan jari-jarinya 10 cm. 10 ini tidak bisa dibagi 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14 dikali 10 kali 10. Jangan lupa ya, 10-nya berpangkat 2. Berarti 10-nya ini dikali 10, 2 kali nulisnya. Lalu kita tulis dulu, kita kalikan dulu 314 kali 10 kali 10. 31400. 314 dikali 1, 314 dikali 1, 314. Nolnya simpan sebagai hasil. Kemudian di sini ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya juga 2 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, beri koma di sini. Berarti 0 di belakang koma boleh dicoret, atau boleh juga kalian mencoret nolnya itu sebanyak dengan angka di belakang koma. Misalnya di sini nolnya 1, 2, berarti komanya ini berpindah 2 ke belakang, 1, 2, jadi nolnya hilang. Jadi hasilnya 314 cm persegi. Jadi ini dibaca persegi, 314 cm persegi. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada berapa bagian dari lingkaran? Iya, ini setengah bagian dari lingkaran. Berarti kita mencari luas setengah lingkaran. Dan di sini masih sama nih. Ini ada ruas garis yang melalui titik pusat, berarti 28 cm ini disebut diameter. Maka jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 28 dibagi 2, 14 cm. Kita tulis luas setengah lingkaran. Nah, sama dengan setengah kita tulis dulu, lalu rumusnya luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, kemudian sama dengan setengah dikali 22/7 kali 14 kali 14, jadi R-nya 2 kali. Nah, pi yang kita gunakan 22/7 karena 14 bisa dibagi 7. Sekarang kita coret dulu. 22 dengan 2 sama-sama dibagi 2. Ini 11, di sini 1. Kemudian 14 dengan 7. Di sini 2 karena 14 dibagi 7 2, 7 dibagi 7 1. Lalu kita kalikan. 1 kali 11 kali 2 22. 22 kali 14. Nah, kemudian kita bagi dengan 1 kali 1 ya 1, maka 308 dibagi 1, 308. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian nah, di sini ada beberapa bagian dari lingkaran. Ini yang tadi, kita kembali yang tadi. Ini satu buah lingkaran. Nah, ketika dibagi 2, maka satu bagiannya saja ini menjadi setengah lingkaran. Kemudian ketika satu bagian ini dibagi lagi, nah akhirnya dia menjadi ada 4 bagian. 4 bagian seperti ini. Maka
Nah, kemudian Ustazah akan mengambil salah satunya. Yang di bawah ini Ustazah ambil. Nah, ini berapa bagian dari lingkaran? Ya, 1, 2, 3. 3 bagian dari 4 bagian. Maka ditulisnya 3/4 bagian dari lingkaran atau 3/4 lingkaran. Nah, yang hilang tadi saya taruh sini. Nah, ini berapa bagian? Iya, 1/4. Jadi ini satu bagian, nih satu bagian ini dari 4 bagian. Ini 1/4 lingkaran. Nah, kalau digambar tanpa ilustrasi pizza seperti ini ya. Ini satu lingkaran, ini setengah lingkaran, ini 3/4 lingkaran, ini 1/4 lingkaran. Ini juga ditulis di buku catatan. Ini biasanya nanti keluar saat ulangan atau saat ujian. Nah, sampai di sini materi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz dan Ustazahnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.